Presiden Joko Widodo ingin optimalkan penyaluran bantuan non-tunai kepada penerima beras sejahtera. Hal ini membuat Bulog harus mencari cara alternatif untuk menjaga kualitas cadangan beras sejahtera yang tersimpan. Permasalahan mendasar yang hingga kini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah masalah kemiskinan. Kemiskinan dan kerentanan pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin sudah dimulai sejak 1988. Krisis moneter pada 1998 merupakan awal pelaksanaan Rastra yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Apa itu Rastra? Program Rastra merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapatkan beras untuk keperluan rumah tangganya dan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapat rendah adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Kebijakan program Rastra yang juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Pada awalnya disebut Operasi Pasar Khusus atau OPK, kemudian dirubah menjadi Raskin. Mulai tahun 2002, Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat. Untuk memperjelas tujuan, maka pada pertengahan tahun 2015, penamaan program ini berubah menjadi Program Beras Sejahtera atau Rastra. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapat rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pada keluarga sasaran penerima manfaat atau KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Penerima manfaat program Rastra atau Beras Sejahtera, yang dimana Rastra ini diberikan sebanyak 10 kilo per bulan. Ketentuan dengan penerima manfaat Bansos Rastra adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan keluarga penerima manfaat KPM. Bansos Rastra yang namanya termasuk dalam daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Yang diantaranya lagi adalah sumber data KPM Bansos Rastra adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang selanjutnya disebut dengan DT PPFM yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu di tahun 2015. Yang selanjutnya adalah terdapat juga kriteria-kriteria keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang pertama adalah rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar. Yang kedua adalah rumah tangga miskin yang memiliki balita dan anak usia sekolah wajib belajar. Yang ketiga adalah rumah tangga miskin yang kepala keluarganya adalah perempuan. Dan yang keempat adalah rumah tangga miskin yang menanggung anggota rumah tangga lanjut usia non potensial. Yang kelima adalah kondisi fisik rumah dari KPM ini tidak layak huni. Yang keenam adalah rumah tangga yang berpendapatan rendah dan juga tidak tetap. Yang ketujuh adalah keluarga peserta PKH. Tentang pelaksanaan program Rastra bagian ke A. Jadi adapun mekanisme pelaksanaan penyaluran program Rastra sampai ke titik distribusi atau TD, pelaksanaan penyaluran Rastra dari titik distribusi ke titik bagi atau TB, dan penyaluran Rastra dari titik bagi ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai titik distribusi, di mana pelaksanaan penyaluran Rastra sampai titik distribusi ini menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog. Selanjutnya, penyediaan beras untuk keluarga penerima manfaat Rastra dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg per karung dan atau 50 kg per karung. Selanjutnya, rencana penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra ini, Perum Bulog bersama tim koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan surat permintaan alokasi atau SPA. Terdapat mekanisme penyaluran sebagai berikut, di mana berdasarkan Pagu Rastra, Bupati atau Wali Kota atau Ketua Tim Koordinasi Rastra, Kabupaten atau Kota
atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota menerbitkan SPA kepada Perum Bulog. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan surat perintah penyerahan barang atau SPPB atau delivery order untuk masing-masing kecamatan atau desa atau kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran rastra pada awal tahun. Selanjutnya, sesuai dengan SPPB atau DO, maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, termasuk apabila terjadi pergantian beras. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh tim koordinasi rastra atau pelaksana distribusi di gudang Perum Bulog. Selanjutnya, serah terima beras antara Perum Bulog dengan tim koordinasi dilakukan di titik distribusi dan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, di mana pada prinsipnya penyaluran rastra dilakukan setiap bulan. Namun jika terdapat kebijakan daerah atau kendala lain seperti musim panen, kondisi geografis, iklim atau cuaca, sehingga penyaluran rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di subsidi pangan rastra suatu wilayah, maka penyaluran rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak atau Juklis oleh pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan penyaluran program beras sejahtera dari titik distribusi ke titik bagi dilakukan dengan mekanisme berikut ini. Yang pertama, penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Yang kedua, tim koordinasi atau pelaksana distribusi wajib melakukan pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas dari beras yang telah diberikan oleh Perum Bulog. Yang ketiga, apabila kualitas atau kuantitas tidak sesuai, maka pelaksana distribusi wajib mengembalikan beras ke Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam. Yang keempat, pelaksanaan penyaluran beras dari titik distribusi dapat dilakukan secara reguler, yaitu melalui kelompok kerja atau pelaksana distribusi yang disalurkan melalui warung desa atau kelompok masyarakat. Pelaksanaan penyaluran beras sejahtera dari titik bagi ke kelompok penerima manfaat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, untuk meminimalisir biaya transportasi penyaluran beras sejahtera dari titik bagi ke KPM, maka titik bagi ditetapkan di lokasi yang paling strategis dan mudah dijangkau oleh KPM. Yang kedua, pelaksanaan penyaluran beras sejahtera dari titik bagi kepada KPM dilakukan oleh pelaksana distribusi dengan menyerahkan beras sejahtera kepada KPM sebanyak 15 kg per KPM setiap bulannya selama 12 kali dalam setahun. Selanjutnya, pelaporan dari pelaksanaan penyaluran beras sejahtera dilaporkan kepada tim koordinasi beras sejahtera tingkat kabupaten atau kota melalui tim koordinasi beras sejahtera di tingkat kecamatan. Evaluasi program Rastra. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus di Kelurahan Matalah Hasan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Yang mana di sini menggunakan teori evaluasi dari William Endan yang tadi dari 6 indikator. Nah, indikator yang pertama adalah efektivitas. Di sini mengkaji seberapa jauh tercapainya tujuan. Tujuan dari program Rastra sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Masalahnya di sini adalah masih banyak warga miskin di Kelurahan Matalah Hasan yang belum terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat untuk program ini. Hal ini karena kurang update-nya basis data terpadu yang ada pada pemerintah. Yang kedua, indikatornya adalah efisien. Pemerataan informasi menjadi sangat penting. Hal ini sebab pengetahuan kelompok sasaran sangat diperlukan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat mengenai program ini belum terlalu mendalam, hanya sebatas bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin saja. Nah, untuk indikator ketiga adalah kecukupan. Program Rastra di Kelurahan Matalah Hasan dalam mengatasi masalah pokok yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat. Kemudian kualitas beras yang didistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah cukup baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk indikator keempat adalah perataan. Dari segi pemerataan sudah cukup merata. Besaran biaya dan manfaat yang didistribusikan itu sama rata untuk semua lapisan masyarakat di Kelurahan Matalah Hasan.
Harga tebus Rastra di Kelurahan Matala Hasan adalah sebesar 25.000 per 15 kg. Untuk indikator kelima adalah responsivitas. Dalam pelaksanaan program Rastra di Kelurahan Matala Hasan mendapat respon yang baik dari masyarakat, dan hasil yang didapat dari program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keenam terakhir adalah ketepatan. Berdasarkan dari segi ketepatan pada pelaksanaannya, program Rastra ini dinilai belum tepat sebab masih ada masyarakat yang berhak menerima Rastra tetapi tidak masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat. Hal ini terjadi karena data yang ada di pusat kurang update sehingga masih ada masyarakat yang ekonominya cukup untuk mendapatkan program ini.